Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan menyusun rencana anggaran biaya untuk konstruksi jembatan ya. Nah, kemarin kita sudah sampai di sini. Yang ini Bapak sudah tambahkan untuk pekerjaan struktur bawah ya. Jadi pondasi dan abutmen. Walaupun ini nggak sama ya, nggak sama dengan yang dicontoh yang di LMS. Jadi nanti pekerjaan yang lain-lainnya akan saya taruh di bawah. Kemudian saya tambahkan saya dahulukan pekerjaan konstruksi bangunan bawahnya sehingga jadi seperti ini ya. Dan di sini kalau dilihat ini formatnya agak berbeda ya. Formatnya agak berbeda, ini biar tujuannya biar lebih mudah dipahami dan lebih detail tentunya ya. Jadi kalau kita lihat gambar itu kan pekerjaan abutmen pasangan batu kali. Kalau dilihat di gambar itu ini yang abutmen pasangan batu kali ya. Kemudian ternyata di eh, kepala abutmennya itu ada betonnya gitu ya, di plat landasannya ini, plat landasan. Sehingga di sini saya kasih beton untuk plat injak dan landasan. Nah, yang tadi saya bahas landasannya. Nah, plat injaknya di mana? Ini sekalian dihitung di sini. Itu adalah yang di belakang. Jadi kalau ini saya slideshow ya. Jadi ini ya. Jadi ini abutmen batu kali kanan kiri simetris ya, sama persis. Kemudian ini ada beton dan ini ada beton. Ini yang plat injak, ini plat landasan gitu ya. Materialnya beda gitu ya. Yang ini batu kali, yang ini beton bertulang gitu ya. Kalau detailnya, nah ini ada di sini. Jadi ini abutmen pasangan batu kali, yang ini plat landasan, yang ini plat injak gitu. Sehingga ini saya buat seperti ini. Kemudian ternyata juga di gambar itu di kepala abutmen ada besi siku di expansion joint-nya. Itu di sini. Ini kalau saya slideshow lagi. Nah, yang ini ya. Ini kan masih masuk di struktur bawah ya, bagian dari struktur bawah ini. Jadi saya masukkan di sini, nanti di platnya lantai kendaraan juga ada expansion joint yang besi siku. Jadi saya pisah. Yang penting tidak ada yang terlewat dan orang bacanya mudah gitu ya. Nah, sebelum ke sana di LMS juga Bapak sudah upload analisa harga satuan itu yang tahun 2000, analisa harga satuan pekerjaan tahun 2016 ya. Jadi ini tinggal pakai untuk pekerjaan yang umum ya, yang tidak khusus. Dan di sini kalau kita lihat di sini penggalian 1 meter kubik tanah biasa sedalam 1 meter itu ini ya. Jadi bacanya seperti ini. Jadi mulai dari pekerjaan persiapan di sini, mulai dari pagar proyek gitu ya. Di sini bisa dilihat gitu ya. Ini pasang boplang, ini kalau mau dianalisa, kalau boplangnya banyak bisa pakai analisa ini gitu ya. Ini bisa dilihat aja. Sampai tanah, nanti pekerjaan pondasi, termasuk yang pondasi batu belah nih, adukan 1314, ini nanti juga kita pakai gitu ya. Dan bisa dilihat seperti ini. Itu ada 2 file, yang ini dari mulai pekerjaan persiapan sampai pembersihan dan seterusnya. Untuk yang kedua itu mulai perpipaan dan seterusnya. Ini ada semua di sini. Jadi tinggal pakai. Kecuali yang pakai alat beratnya harus dianalisa seperti yang saya sampaikan kemarin. Oke, kembali ke sini ya. Kita kemarin sudah nyusun HSP ini. Nah, ini kita sesuaikan ya datanya dengan yang terbaru yang 2016. Kalau kita lihat di galian tanah ini pekerjanya 0,75, mandornya 0,025. Nah, ini bisa di copy.
Ya. Nah, ini sudah dirubah analisanya. Kemudian kalau kodenya mau disamakan juga boleh gitu ya. Ini kan di sini sebenarnya sudah ada kodenya nih. Yang di SNI ini kodenya A231. A231 itu semua pekerjaan tanah dikasih kode A231. Nah, yang A23111 itu adalah galian tanah sedalam 1 meter. Nanti ini urutan. Ini kan A2312 sedalam 2 meter dan seterusnya. Ini bisa dilihat di sini. Nah, kita tinggal lihat fondasi kita. Kalau mau pakai ini juga berarti harus 2 lapis harganya. Harga yang atas beda sama yang bawah. Tapi kalau volumenya sedikit, ya kita samakan aja, nggak masalah dengan yang ini. Tapi kita nggak boleh pakai yang lebih mahal. Harus lebih murah kalau mau disamakan. Kalau mau pakai ini berarti yang 0 sampai 1 meter pakai yang tadi ini, yang 1 meter ke yang ini ya, yang 0 sampai 1 meter, yang 1 meter sampai 2 meter ya pakai ini. Tapi kan repot ya, karena volumenya nggak banyak, sudah kita samakan saja pakai yang ini. Sehingga di sini juga, karena kita sudah ngeling, di sini juga udah otomatis berubah, ini juga berubah gitu ya. Kemudian ini analisanya, kalau mau kita samakan di sini ya, kodenya, oke kayaknya nggak cukup, saya tulis di sini. Kodenya A2, ini ya, nah, ini kodenya. Nah, ini kodenya A231. Ini kalau mau dipakai kodenya. Oke. Kemudian sedalam kurang dari oke. Kemudian pekerjaan yang selanjutnya kalau kita lihat adalah urukan tanah kembali. Ini kode analisanya kita masukkan. Kemudian urukan tanah kembali. Nah, kita lihat di ini urukan tanah kembali ya. Di sini ini kan masih galian, menggali gitu ya. Masih menggali ya kita cari aja. Ini masih menggali. Ini pengerjaan stripping. Nah, stripping itu beda dengan menggali. Stripping itu ngupas ya. Ngupas. Jadi areanya biasanya agak luas tapi kedalaman galiannya itu tipis gitu. Itu namanya stripping. Nah, ini pengurukan tanah kembali. Nah, berarti pakai ini nih. Ininya sama ya. Kalau kita sandingkan dengan yang ini kan sama tuh. Sama yang ini ya. Berarti ini bisa kita copy. Ya, kita copy. Kemudian di bawahnya ya. Ininya pasti berubah ya. Kemudian namanya adalah 1 meter kubik urukan tanah kembali. Nah, kodenya apa? Ya dilihat di analisanya. Analisa SNI-nya, kodenya ini. Saya ambil. Oke. A2319. Tinggal dipakai aja. Nah, itu. Kemudian pekerjanya berapa? Kita lihat misalnya. Pekerjanya 0,5, mandornya 0,05. Makanya usahakan ininya susunnya sama, sehingga kita bisa copy. Oke. Oke. Ya, tadi kalau nggak salah sampai di sini, sampai di pekerjaan urukan tanah kembali gitu ya. Jadi ini ngeling bisa ke harga satuan sini atau ke atasnya karena kebetulan sama ya komponennya. Jadi bisa ngeling dekat. Kemudian kalau kita lihat di RAP,
di sini perlu kode, sehingga di sini ya kodenya ini ya ngambil dari SNI juga, berarti tinggal ngelingin aja kode di sini urukan tanah kembali. Ini, sorry, sini. Oke. Nah, volumenya berapa urukan tanah kembali? Oke, nanti kita hitung belakangan. Nah, di sini harga satuan pekerjaannya, berarti yang ngeling ke sini urukan tanah kembali. Oke. Jadi kita sebenarnya bisa kalau itemnya sudah ada semua, kita buat analisa HSP-nya aja dulu nggak masalah gitu ya. Ini kan selanjutnya ada timbunan tanah oprit. Nah, bedanya apa dengan urukan tanah kembali? Nah, timbunan tanah oprit ini kan tanah timbunannya beli gitu kan, karena tanah pilihan. Sehingga ya kita butuh analisa itu gitu ya. Kita lihat pemadatan tanah ke urukan, ini urukan pasir. Kita cari yang urukan tanah tanahnya beli gitu ya. Ini udah pondasi. Kita cek pemasangan ke penggalian tanah. Ini masih menggali. Ini menggali. Stripping. Pemadatan. Pengurukan kembali galian tanah. Ini nguruk tanpa beli bahan. Nah, kalau yang itu berarti beli bahan. Pemadatan tanah. Kalau tidak ada, berarti nanti kita padukan antara dua analisa ini. Urukan tanah kembali dan pemadatannya. Tapi perlu dikasih bahannya. Gitu ya. Oke, sehingga di sini kita butuh analisa. Di sini HSP-nya. Nah, ini 1 meter kubik timbunan tanah pilihan. Oke. Nah, kodenya kebetulan di sini kan tidak disediakan ya, tidak disediakan di sini untuk timbunan. Gitu ya. Ini bisa kita modifikasi dari nilai koefisien di sini dan di sini. Ini kan hanya memadatkan, oh yang ini yang memadatkan ya, memadatkan ternyata sama persis sama urukan tanah kembali itu ya. Nah, persis, tapi harus ditambahkan bahannya, beli bahannya 1 meter. Kan butuh bahan untuk dapat timbunan tanah pilihan 1 meter kubik di bawah oprit itu ya, itu kan butuh bahan. Nah, bahannya apa? Tanah timbunan pilihan ya dituliskan di sini, ditambahkan gitu ya, karena kebetulan nggak ada. Kita bisa lihat di contoh yang sebelumnya, di harga satuan pekerjaan ini ya, ini harusnya ada di sini yang timbunan tanah pilihan. Oke, saya ke bawah aja yang formatnya sama ya. Pemadatan ini pemadatan. Nah, ini sama ya tadi alat bantu. Oh, ini ternyata bawa pakai stemper madatnya. Kalau pakai stemper ya harus ada analisa kebutuhan stempernya berapa jam yang dipakai gitu ya. Oke, timbunan di bawah opritnya ternyata tidak ada juga di sini. Nah, kalau tidak ada ya kita tambahkan. Jadi kira-kira seperti ini. Kita pakai pemadatan yang tadi ya. Kalau mau ditambahkan stempernya bisa, tapi seharusnya stempernya dihitung dulu karena dia termasuk alat yang khusus gitu ya. Nah, kita bisa pakai ini. Nah, ini timbunan tanah pilihan ya. Di sini berarti kan kalau timbunan tanah pilihan itu ada materialnya.
Materialnya ya tanah timbunan. Nah, tanah timbunan satuannya tentunya meter kubik. Nah, di sini berapa? Pasti 1, sekian. Ini tergantung spesifikasi di spek teknisnya itu kembang susutnya berapa yang disarankan untuk pemadatan, untuk timbunan di bawah obrit. Misalnya 1,15. Berarti kan untuk mendapatkan 1 meter kubik timbunan dibutuhkan 1,15 meter kubik tanah gemburnya gitu ya. Sehingga ini belinya segini. Nah, harganya berapa? Oh, berarti di harga satuan sini ini harus ada harga tanah timbunan gitu ya. Di sini. Berarti harus ada daftar harga bahan. Nah, bahannya apa aja? Ya. Oke, kita hapus. Nah, ini kita lihat harga tanah timbunan berapa. Jadi, ya ini asalnya dari mana sampai itu diperlukan ya dari situ. Sehingga di sini kan harga satuannya nggak hanya upah gitu ya. Sekarang mana baru nyalin upah. Berarti yang ini juga dibutuhkan gitu ya. Material timbunan, 75.000 per meter kubik gitu ya. Nah, ini dibutuhkan. Nah, kalau sekarang biasanya ini disarankan urut abjad gitu ya, sehingga mencari harga satuannya mudah gitu. Ya. Oke, kita tulis dulu aja yang kita butuhkan ya. Nanti kita kosongin aja nomornya sehingga nanti bisa insert garis ya atau row-nya. Ini bisa material timbunan atau tanah timbunan gitu ya. Kodenya apa silahkan aja diisi, satuannya meter kubik. Oke, harganya kita samakan aja deh. Kalau sekarang sih udah nggak dapet segini. Nah, dari sini itu dilingkan ke HSP-nya sini. Tanah timbunannya ini. Nah, itu. Kemudian ya sama, ini kan rumusnya sama ya. Nah, jumlahnya ini. Oke, 86.000. Sehingga totalnya sekian. Kalau butuh pemadatannya pakai stemper, berarti stempernya harus tulis di sini. Nah, untuk 1 meter kubik timbunan itu dia butuh berapa jam? Tinggal harga sewa per jamnya berapa tulis di sini, gitu ya. Kemudian koefisiennya berapa tulis di sini. Kalau seandainya manual madetinya, tapi kalau oprit ya minimal stemper ya. Kalau bisa malah roller, gitu ya. Di sini bisa stemper, bisa bobby roller, tapi harus dihitung. Nah, untuk kasus ini kita samakan aja sama ini. Di sini kan berarti butuh sewa alat, harga sewa alat stemper nih. Kapasitas harga sewanya 40.000 per jam ya untuk stemper. Ya tinggal ditambahin di sini. Berarti selain bahan butuh alat. Oke, daftar harga sini sewa alat. Oke. Stemper, kodenya silahkan tulis. Harga sewa per jam. Nah, di sini masuk ke HSP harganya. Kemudian koefisiennya berapa? Ini sebenarnya tadi harus dihitung gitu ya. Harus dihitung. Nah, koefisiennya kita samakan aja pakai analisa ini. Oh, sorry, bukan yang ini. 0,125. 0, oke, sehingga harga yang jadi naik karena madetinya menggunakan stemper sehingga butuh sewa stemper. Nah, dari sini ya sama dilingkan lagi ke sini harganya. Harganya ini. Nah, kalau untuk kode
karena di SNI aslinya tidak ada ya, kita kan sebenarnya pakai urukan tanah kembali nih. Ini bisa ditambahkan, kalau kalian pernah lihat, itu suplemen gitu, SUPL ini. Suplemen A. Nah, artinya ini sebenarnya modifikasi dari ini. Nah, dari sini kita udah dapet nih. Tinggal ini kodenya. Kita ini tinggal dihitung volumenya. Ya, tinggal dihitung volumenya. Tuh yang bagian ini. Oke, volumenya nanti belakangan aja sambil biar sekalian ya, biar nggak bolak-balik. Nah, kemudian pasangan batu kali untuk abutmen. Ya sudah sama, caranya sama. Kita lihat analisa yang sudah ada. Oh, berarti ini tinggal pakai adukan berapa. Gitu ya. Adukannya di sini ditulis adukan 14. Ya sudah pakai ini berarti. Artinya sekarang nggak cuma pekerja sama mandor, tapi ada ini. Gitu. Nah, kita siapkan tempatnya. Kita siapkan tempatnya. Ya. Nah, di sini 1 meter kubik pasangan batu kali adukan 1:4. Artinya 1 semen 4 pasir. Isinya apa saja di sini? Isinya gitu ya. Isinya nggak cuma 2 ini ya. Jadi saya tambahkan baris. Ya. Saya tambahkan baris 2, 3, 4. Ini saya hapus saja. Hapus. Tapi kalau satuannya tentunya sama. Ini juga saya hapus. Saya hapus. Oke. Bahannya apa saja? Nah, bahannya juga nggak cuma 1. Bahannya kan mulai dari batu kalinya ya, atau batu pecah gitu ya. Batu kali atau batu pecah. Batu belah, sorry. Batu kali atau batu belah. Kalau batu pecah split ya. Kemudian oke, kita samakan urutannya ya, biar nanti bisa di-copy ya. Batu belah, semen, pasir. Ya. Batu belah, semen, oke, sama pasirnya. Pasirnya kalau ini pasangan tentunya pasir pasang. Karena ada istilah pasir pasang. Ya, yang paling tinggi mutunya pasir beton, kemudian pasir pasang, dan ada pasir uruk. Gitu. Pasir pasang, ini yang meter kubik. Kita lihat di sini analisanya pakai kilogram apa sak semennya. Ternyata pakai kilogram. Berarti harganya dia minta kilogram, di sini pakai meter kubik. Oke. Ini alatnya ada enggak? Tidak ada, karena alatnya melekat sama orang yang kerja. Nah, kemudian di sini ada apa aja? Tentunya ada 4 ya. Ada pekerja, ada mandor, ada tukang, ada kepala tukang. Tinggal urutannya kita sesuaikan. Pekerja, tukang batu, kepala tukang, mandor. Ya. Jadi kita samakan. Ini mau di-copy juga boleh. Oke, biar sama. Nah, ini. Kemudian kodenya silahkan nanti diisi sendiri ya. Satuannya OH. Nah, koefisiennya ya tinggal di-copy. Asal nyusunnya ini tapi harus sama ya. Kalau nyusunnya nggak sama ya nanti jadi salah. Ini harus sama. Dipastikan sama dulu, baru koefisiennya di-copy. Nah, ini. Nah, ini jangan salah ya, ini ada yang pakai titik, ada yang pakai koma gitu ya. Tinggal dilihat settingan kalian.
Karena ini ternyata ada separator ini. Ini ya pekerjanya 1,5 ini maksudnya. Jangan salah. Ya, nah itu. Ini kan ada yang titik nih. Ya. Jangan salah. Ini 1,2 juga batu belahnya. Artinya justru untuk membuat pasangan batu kali sebanyak 1 meter kubik itu dibutuhkan batu lebih dari 1 meter kubik. Ya karena kan saat batu di dump truck itu kan berongga gitu ya. Padahal saat kita pasang itu disusun lebih rapih. Sehingga dari misalnya bak dump trucknya itu 4 kubik, datang batu di muat dump truck itu saat dipasang ya nggak akan dapat itu, nggak akan dapat kubikasi sesuai dengan bak dump trucknya, pasti kurang. Ini 163 kilo. Udah oke. Nah ini tinggal di copy. Untuk yang upah. Oke. Kemudian di sini untuk yang material batu, semen, pasirnya. Nah, oke, kita samakan biar rapih. Oh ini karena ngopi ya. Oke. Saya ketik aja 0,075. Oke, nah dari sini kita tinggal butuh harganya gitu ya. Tapi di sini belum ada kan? Ya kita masukkan. Kita butuh harga ini ya. Harga batu belah satuannya itu di bahan ya. Batu kali meter kubik, semen kilogram, pasir pasang meter kubik. Nah, pasir biasanya sama pasir. Di sini pasti ada namanya pasir beton. Kemudian di bawahnya pasir uruk. Sama ini meter kubik. Nah, tinggal harganya kita masukkan. Oke. Oke, saya buat harga sembarang aja ya. Misalnya batu belah dalam 1 meter kubik berapa? Bukan 1 rit ya. Kalau kita beli itu kan rit-ritan ya. Nah, ini harganya juga harga yang ditetapkan PU, bukan harga yang kita tahu gitu ya. Kalau sudah ada di sini ya ikuti saja. Seperti ini batu gunung di Kuari 175.000. Ini per kubik 175.000. Oke, misalnya semen per kilogram berapa? Per kilogram itu ya berarti kalau satu saknya 60.000, jadi bagi 50. Nah, segitu per kilo. Misalnya terus pasir pasangnya, misalnya 150.000 misalnya. Ya ini yang masuk ke sini. Ya. Batu kalinya berapa? Ini. Kemudian semennya per kilonya berapa? Ini. Kemudian pasir pasang. Ya. Dari sini tinggal dikalikan. Oke.
Mau dicek amurinya. Oke. Ini untuk bahan berarti per kubiknya butuh sekian gitu ya. Nah, tinggal ditambah upahnya. Nah, upahnya pekerja berapa? Pekerja kemarin kita pakai ini ya, buruh terlatih. Kemudian tukang batu ini 50.000, kemudian mandor ini, kemudian kepala tukang. Nah, dapatlah harganya sekian per meter kubik. Analisanya apa? Ya lihat aja di sini. Analisanya pakai tinggal masuk ke sini. Tab di sini, abutment. Analisanya pakai ini. Kemudian volumenya hitung nanti berapa harganya. Nah, volumenya berapa. Nah, kira-kira seperti itu dan seterusnya ngikutin apa yang sudah di-list di sini. Gitu ya. Beton juga begitu, lihat di ASP betonnya K berapa atau FC berapa, pembesian juga per kilogramnya berapa gitu ya. Bagisting per meter perseginya berapa, itu tinggal mindahin dari yang ada di sini gitu ya. Saya ini beton, mulai dari beton FC yang mutu rendah sampai mutu tinggi ya. Ini tinggal dilihat di sini. Ini sebelahnya juga masih beton tuh, tinggal dilihat. Nah, tinggal cari setaranya berapa. Gitu ya. Itu untuk beton. Nah, di sini beton saya pisah gitu ya. Untuk betonnya sendiri, pembesian sendiri, bagisnya sendiri. Karena di SNI memang analisanya sendiri gitu ya. Begitu juga untuk yang besi siku, kalau di contoh itu pakai meter persegi, sebenarnya kalau di satuan pembayarannya besi itu semua ke kilogram. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung volume gitu ya. Ini juga penting ya. Misalnya ini sudah ada angkanya. Nah, cara ngitung volumenya gimana gitu ya. Ya kita lihat nih misalnya dari galian deh kita bahas aja ya. Galian tanah untuk konstruksi. Ya kita lihat di sini. Kita lihat di gambar ini gitu kan. Kalau ini dia tanah, ini kan tanah asli sebenarnya. Dari cross ini tanah asli, ya sampai di sini, gitu ya. Berarti kan galiannya itu kan berarti minimal ini kan batasnya di sini ya, batas ininya di sini nih. Untuk abutment itu kan berarti kira-kira seperti ini. Nah ini kemudian nah ini kan bentuk penampang galiannya. Nah ini kan, ini penampang galiannya. Berarti untuk pondasi yang sini galiannya itu ya ini. Ini luas yang harus digali sepanjang lebar jembatan. Nah itulah volumenya. Yang bagian sini tentunya ya seperti itu juga gitu ya. Hanya ngikutin. Artinya sebenarnya kalau untuk galian tidak bisa dikali dua karena bentuk yang kanan sama yang kiri itu ya tentunya beda ya. Nah kira-kira seperti inilah. Nah ini tinggal tanah aslinya kan yang ini ya. Nah, ini bagian yang dikali. Dikali lebar jembatannya, berarti dikali ini sepanjang ini untuk abutment ya, untuk abutment sepanjang ini. Atau 5,5 inilah pengalinya. Jadi ini luasnya berapa? Kalau di AutoCAD kan kelihatan ya, luasnya berapa? Nah, itu di sepanjang itu. Dan ini sebaiknya kan ada BOG ya, ada BOG. Tapi harus dibuat rapi. Gambar ini ya sebaiknya di crop, gitu ya. Di crop. Kemudian masuk ke sini. BOG. Ini untuk galian.
Nah, ini. Jadi untuk menunjukkan kepada pemeriksa pekerjaan kita bahwa kita ngitungnya sudah oke gitu ya. Ini untuk backup dari volumenya. Yaitu pekerjaan apa? Ya tinggal di ini ke listnya galian tanah untuk konstruksi. Yang dimaksud mana sih ini? Misalnya kita kasih notasi A1, A2 gitu kan. Terus gambar yang lain yang menunjukkan cara menghitung tentunya adalah lebarnya. Ini harus ditunjukkan juga. Nah, berarti modalnya ini, dua ini untuk galian tanah fondasi. Ya, misalnya ini tulis yang ini A1, ini A2. Kemudian lebarnya kan dari sini. D-nya itu 550 atau 5,5 meter gitu ya. Nah, itu yang harus ditunjukkan saat kita membuat formulir backup volume. Tapi harus rapi ya, nggak seperti ini. Kan contoh aja. Nah, ini di setting biar orang enak bacanya. Gitu. Nah, misalnya dibuat seperti ini, boleh. Gitu ya. Nah, galian konstruksi. Kita kan bisa untuk luas yang pertama, A1 berapa, A2 berapa, gitu ya. Ini kalau misalnya kasusnya seperti ini, tapi kalau galiannya panjang, itu harus dibuat tabulasi ngitung cross section itu per STA. Gitu ya. Tapi kalau ini ya cukup seperti ini bisa. Nah ini berapa? Kan ini satuannya pasti meter persegi nih. Berapa? Nanti kan berarti ada B-nya. B-nya berapa? Nah kalau B-nya pasti sudah ada 5,5 meter. Sehingga di sini kita bisa P galian yang pertama berapa, galian yang kedua berapa. Sehingga kita bisa menghitung V totalnya berapa. Nah, berarti kan V1 itu ya A1 dikali ini. Kemudian V2 A2 dikali lebarnya. V totalnya jadi jumlah. Kan gitu ya. Nah, misalnya di sini dapat angka berapa? 10, di sini 12 misalnya. Oh segitu volumenya. Ini misal ya. Satuannya meter kubik. Oke. Sehingga dari sini ya ini yang kita linkkan. Gitu ya. Kalau kita deket-deketkan dengan inilah. Dengan hasil misalnya ini. Nah, inilah yang kita linkkan ke sini, ke RAP-nya. Nah, ini. Nah, ini yang dilinkkan ke BUG. Sehingga begitu ada kesalahan perhitungan, kita tidak perlu ya tinggal itu dirubah aja bagian yang salah ngitung, nanti misalnya dikoreksi BUG ternyata ada yang salah. Oh ternyata di sini 1,87 gitu ya, sudah diganti. Kan sudah berubah. Oh yang sini 2,3 misalnya. Kan berubah. Di sini sudah akan ngelink ke Arabnya. Oke. Kemudian urukan kembali galian konstruksi seperti apa. Nah, gambar yang di ini kan mirip ya. Gambar yang di sebagai backup untuk ini ya berarti kan bagian dari galian tapi yang sisi ini aja. Sisi luarnya yang ditunjukkan berapa gitu ya. Sepanjang itu juga kan isinya. Sehingga bisa pakai backup yang mirip dengan itu tapi datanya beda gitu ya. Untuk ini. Oke, saya copy aja. Saya
Di sini berarti urukan kembali. Nah, urukan kembali. Ya berarti gambarnya aja yang beda, gitu ya. Gambarnya nggak diarsir semua, tapi bagian yang harus diisi kembali, gitu ya. Setelah digali diisi kembali. Gitu. Nah, misalnya diisi kembali di sini, oh ternyata yang bagian 2,3 cuma perlu diisi seluas 1, yang sini 0,56 misalnya. Nah, itulah urukan tanah kembalinya misalnya. Seperti itu. Ini tinggal dilingkan ke BUD-nya. Oprit juga begitu, sama persis gitu ya. Pasangan ya, kalau ini kan kasus timbunan sama ya. Nah, kalau oprit kan ini ya luas ini kan. Luas ini dikali lebarnya berapa gitu ya. Tapi kalau mau diarah ke sana ini harus dipotong-potong, bias-bias, nanti di rata-rata setiap 2 stasiun kan punya luas rata-rata dikali jarak stasiunnya. Kalau dia panjang opritnya bisa seperti itu. Nah, kemudian yang pasangan batu kali, ya sudah lihat gambar ini kan. Lihat gambar ini kan cukup sama lebar ini kan. Untuk pasangan batu kali abutmen. Bisa dibagi 2 kan. Bisa dibagi 2. Oh, berarti gambar ini cukup nih untuk menghitung untuk lampiran BUQ abutmen gitu ya. Oke, ini saya ini. Oke. Ya, ini kita lewatin yang satu, itu bisa di ini sendiri yang oprit ya. Yang oprit, timbunan oprit. Nah, yang abutmen sama seperti itu. Yang abutmen, pasangan abutmen, gambarnya mana? Gambarnya ya ini, gitu ya. Gambarnya ini. Ini kan bisa dipakai gambarnya. Bisa di crop. Kalau ada cat-nya ya bisa langsung dari cat-nya. Nah, gambar ini kan bisa untuk menunjukkan bagaimana cara menghitung abutmen. Nah, abutmennya bisa dibagi berapa ya, silahkan aja mau dibagi berapa. Oke, ternyata kurang lebar. Ini menunjukkan lebar dari abutmen, yang satunya menunjukkan penampang dari abutmen. Kan jadi bisa seperti ini ya. Nah, ini sama ini. Tinggal formulirnya di benerin, berarti dari sini sampai ke sini. Nah, di sini mau dibagi berapa silahkan dari bentuk ini. Dari bentuk ini, ya saya copy ya. Saya besarkan biar jelas. Nah, ini mau dibagi berapa dari bentuk ini. Ini kan sebetulnya kalau kita mau kan, ini segi 41, yang 2,85 kali 0,9, ini satu bagian 1 misalnya. Kemudian yang ini, dari sini ke sini, ini bagian 2, bagian 3, bagian 4, silahkan aja gitu ya. Kalau bagian 4 kan berarti ini lebar berapa dikali tingginya ini yang 0,7 gitu ya. Ini berarti 0,4 kali 0,7. Atau kita dari atas deh. Kita dari atas dimensi yang satu ya. Yang satu itu bentuknya persegi. Persegi. Berarti data yang dibutuhkan untuk menghitung luasnya itu adalah tinggi atau panjang kali lebar. Panjangnya 0,7, lebarnya 0,4. Ini kan ya bagian yang atas ini. Tuh. Tapi lebih bagus kalau digambar ulang itu dikasih notasi di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4 gitu.
Nah, yang persegi itu kan cukup ini. D-nya 0,4, hanya 0,7. Sehingga hanya ya dikalikan aja. Nah, ini sebenarnya tidak ada acuan yang ini ya. Jadi kita agak bebas membuat formulir PUG-nya. Nah, ini meter persegi hanya ya. Atau taruh di sini juga boleh perseginya. Kemudian yang bagian 2 bentuknya apa? Bagian 2 itu kan dari sini ya. Trapesium kan. Nah, ini berapa, tingginya berapa. Trapesium. Kalau trapesium berarti ada 2 sisi, gitu ya. Ada 2 sisi. Ini saya anggap B yang pendek, B yang panjang, kemudian ada H. Nah, A-nya berapa meter persegi? Ini kan, kalau saya garis ini kan dari sini. Ini kan bentuknya trapesium ya. Jadi jarak dari sini ke sini berapa, dari sini berapa, tingginya berapa. Oh, tingginya yang pasti 0,4. Ya, tingginya. Tinggal lebar ini berapa, lebar ini berapa. Gitu. Nah, harusnya ada data kemiringan ini. Tapi kalau di CAD ya tinggal dilihat aja kan, kelihatannya. Oke, kita anggap ini sama dengan ini, sehingga ini juga 0,4. Ini kan sama ya dari sini. Oh iya, memang benar sama. Berarti panjang yang pendek itu 0,8. Nah, tinggal yang dari sini ke sini itu berapa. Gitu ya. Kalau ini 200 ini 0,40 berarti tinggal 160 gitu ya. Sorry, ini berapa ya? Tadi 0,4 ya. Oke, kita anggap 1. Nah, dari sini kita bisa berhitung, berarti ini adalah 0,5 dikali sisi yang pendek ditambah sisi yang panjang dikali tingginya. Inilah luas yang bagian trapesium. Kemudian bagian ketiga ini juga trapesium, sama ini kan. Cuma datanya yang beda. B kecilnya dari sini ke sini. Ini tadi kan 1 ya. 1 ditambah segini. Segini 60. Berarti 1,65. Ya, tambahnya 65. B besarnya yang bawah ini 2 meter. Hanya berapa dari sini ke sini? Dari sini ke sini berapa? Dari ujung sini ke sini. Kalau 285 itu kan sampai di atas. Ini 40 berarti 245. 2,45. Oh, itu luasnya. Kemudian bagian yang terakhir, bagian 4. Bentuknya persegi. Kalau persegi ya sama ini. Utuhnya data. B-nya 0,9. Sorry, balik. 2,85. Hanya 0,9. Oh, itu. Nah, dari semua ini tinggal kita jumlahkan kan. Kita jumlahkan. Oke, sebentar, tadi udah pada dikali 2 belum ya? Oke, ini sudah kanan kiri ya tadi ya. Oke. Nah, yang ini ingat, ini kan satu sisi ya, nanti hasil akhirnya harus dikali 2. Nah, totalnya berapa? Nah, totalnya ya dijumlah aja. Totalnya tambah ini, tambah nah, ini meter persegi.
Kemudian lebar dari pondasinya atau lebar dari abutmennya itu kan ini. Ya, dari gambar ini tadi. Sorry. Ini ya. Kan samping terus memanjang ke arah sana ya segini. Ini berapa nih? 5,5. Oke. Sini 5,5 meter. Sehingga volume total ya, kali ini. Ini untuk satu abutmen. Nah, abutmennya kan ada 2, gitu ya. Sehingga di sini N sama dengan ada 2 sisi, gitu ya. Abutmennya ada 2, sehingga volume total kalau gitu ini V saja. Kali ini meter kubik. Nah, inilah yang dilingkan ke rapnya. Oh, berarti abutmen itu ini. Ke BUG 84 sekian. Oke. Tinggal dikalikan antara volume dan angka satuan 58 juta untuk buat abutmennya. Nah, kira-kira seperti itu. Bisa diteruskan ke beton. Beton sama kan ya, cuma hitung volume biasa ya, volume ruang. Nah, kalau untuk pembesian bedanya adalah kalian harus melihat detailnya, detail dari penulangannya. Contohnya yang mudah ya. Oke, ini ya. Misalnya penulangan dari plat tadi ya, plat landasan tadi. Ini kan ada seperti ini. Atau ke PDF-nya aja karena ini susah ternyata, nggak jelas. Nah, ini ya. Penulangannya kanan kiri, ini juga jumlahnya 2. Nah, harus bisa membaca gambar. Tulangan longitudinalnya untuk satu sisi yang plat landasan dulu ya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 besi dipasang sepanjang 5,5 meter. Kan gitu ya, arah sananya kan 5,5 meter. Tapi ini ada 2 ukuran, yaitu 16 dan 12. Gitu ya. Yang 12 itu ada 4, yang 16 ada 4. Ini kan 216 sama 216 berarti 4 ya. Karena ini ada 8. Kalau yang 12 4 ya, yang 16 berarti 4. Berarti 4 yang 16, ini yang 16 gitu ya. Itu untuk tulangan longitudinalnya. Kemudian yang sengkangnya berapa? Sengkangnya itu tulangan ukurannya 10 mm dipasang sejarak 20 cm. Nah, kalau 5,5 dipasang sejarak cm berarti ada berapa tuh? Nah, karena sengkang itu bentuknya segi 4 seperti ini, ya dihitung ini berapa ke sini. Ini kan terkait dengan dikurangi dengan selimut beton ya. Kalau ininya 40 kali 65, berarti ininya nggak sampai 40, nggak sampai 65. Gitu ya. Nah, ini tinggal selimutnya. Kalau selimutnya ini 2 cm, 2 cm, berarti ini berapa tinggal? Berarti kan tinggal 36. Gitu ya. 36, yang sini berarti tinggal 61 gitu ya. Nah, berarti itulah sengkangnya yang dihitung gitu ya. Jadi 61 kali 2 plus 36 kali 2. Itu untuk satu sengkang. Nah, sepanjang ke arah sana ada berapa sengkang? Kalau 5,5 meter dibagi per 20 masangnya. Nah, itu nanti dihitung. Berarti kan untuk saat penulangan di plat ini, di plat landasan ini, itu yang besi 10 butuh berapa total panjangnya? Untuk yang besi 12 butuh berapa total panjangnya? Yang besi 16 juga seperti itu. Berapa butuh total panjangnya? Itu satu plat landasan. Kemudian hitung besinya gimana? Kilogram besinya. Harusnya kalau secara logika itu dihitung volumenya kemudian kali berat volume. Tapi sebenarnya kita bisa menggunakan ini besi, tabel berat dari besi. Contohnya adalah nah ini tabel profil dari ini. Nah, ini dari toko ya, dari produsen gitu. Nah, contoh ini besi
ini yang ulir, ini yang polos. 10 tadi per 12 meter itu beratnya 7,4 kg. Jadi kalau totalnya 100 kilo ya tinggal dikali aja. Ini cari aja per meternya dapat berapa, berarti 7,4 bagi 12 kemudian kali 100 kan gitu kilogramnya. Begitu juga untuk dimensi yang lain, yang ulir 12 sama yang ulir 16 gitu ya. Ini bahkan di sini sudah ada kilogram per meternya, tinggal pakai ini. Gitu. Kira-kira seperti itu untuk pembesian. Backgisting juga sama, backgisting ya tinggal tadi tunjukkan gambar yang akan di backgisting gitu ya. Kalau backgisting kan ini untuk pekerjaan gelagar, diafragma dan plat. Berarti gambar ini nih yang ditunjukkan. Gambar yang nah, gambar ini sebenarnya backgistingnya. Biasanya masangnya gimana sih gitu kan? Waktu ngecor, nah itu yang ditunjukkan. Backgisting kan berarti masangnya, ini kan gelagarnya nih. Berarti kan backgistingnya ya dari sini lah ya. Ini ada papan, begitu kan. Ini, begini kan bentuknya backgistingnya. Nah ini, yang ikutin garis ini kan berarti. Nah gitu kan. Nah sampai di sini itu berapa total papan panjangnya dikali ke sana kan dapat luas. Nah itulah volume dari backgistingnya. Gitu. Nah kira-kira seperti itu, kalian bisa teruskan. Tapi kira-kira caranya seperti itu, gitu ya. Jadi ini harus ada isinya semua. Harga satuan pekerjaan, backup volume atau BOQ-nya, gitu ya. Jadi harus seperti ini. Kemudian RAP-nya itu sendiri. Kemudian setelah selesai baru di backup. Jadi seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan.